Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Baik, Bapak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Bapak pengen kalian lihat di bawah kursi, di bawah meja. Kalau ada sampah yang masih berserakan, mohon diambil dan diamankan dulu. Baik, Bapak absen sebentar ya. Bapak Aryan Fahmi, Demir Safais Eskuko. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang hikayat dan cerpen. Yang masih ingat hikayat itu apa, bedanya dengan cerpen apa? Coba yang bisa bantu Bapak untuk menjawabnya. Penggunaan kata arkais. Di mana? Di hikayat atau cerpen? Kalau cerpen tidak ada bahasa arkais atau kata arkais. Yang lain, ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya. Beda hikayat dengan cerpen. Kelihatan itu. Kalau hikayat dia bercerita tentang apa? Tentang lingkungan istana atau istilahnya apa? Istana sentris. Berarti yang pertama tadi yang membedakan apa? Faktor apa? Sosial. Yang kedua, yang ketiga, penggunaan tadi katanya kalau hikayat menggunakan, kalau di cerpen umum ya. Jadi itu yang membedakan. Dan yang menyamakan yang pertama bersama-sama berbentuk naratif. Dan yang paling penting dia sama-sama mengandung unsur fikih. Yakin ya? Baik. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Materi kita hari ini adalah bagaimana belajar menjadi negosiator dulu. Ya, negosiator dulu. Walaupun kalian di SMA, tapi karena kalian adalah makhluk apa nih? Makhluk sosial. Apa yang kita butuhkan sebagai makhluk sosial? Berkomunikasi. Kalau ada komunikasi, otomatis apa yang terjadi? Adanya interaksi. Terus adanya interaksi. Tapi jauh sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelihatan semua ya? Tugas kita itu adalah melakukan kegiatan menyimak. Tahu menyimak? Mendengarkan dan memahami isi teks secara keseluruhan. Gunanya untuk apa? Untuk mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, kemudian pandangan atau pesan yang terdapat di dalam teks negosiasi yang akan kita pelajari. Nah, makanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah membuat ada 6 kelompok yang secara head to head ya, mereka akan saling berhadapan. Bagaimana satu kelompok yang akan menjadi pembicara, kelompok lainnya akan menjadi penyimak, dan di dalam proses berbicara dan menyimak, kelompok penyimak akan langsung menjawab apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh pembicara. Baik, Bapak mau panggil Margaret dan Imam. Bapak mau mengemukakan satu kasus, ya, satu kasus. Imam di sini dan Margaret. Imam dan Margaret dari laporan yang Bapak terima, mereka tidak mengumpulkan tugas yang Bapak berikan. Nah, Imam, suaranya coba keras. Sepertinya saya mengalami kurang waktu kerjaannya, Pak. Karena tidak hanya tugas dari Bapak yang harus saya kerjakan, tapi tugas dari guru lain. Margaret, apa alasannya? Lebih keras suaranya. Mungkin waktu itu saya lalai, akibat dari segala suara sakit dan tidak mungkin Nah, bagaimana caranya supaya kalian bisa memenuhi tugas yang sudah dibebankan kepada kalian? Karena kalau tidak kalian selesaikan, maka Bapak tidak bisa membantu mendongkrak nilai-nilai yang menurut Bapak masih sangat buruk. Kalau untuk saya, sepertinya saya ingin meminta tambahan waktu kepada Bapak, ya, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kalau Margaret bagaimana? mungkin pelajaran mungkin tugas itu sangat Berapa lama waktu Itu yang dibutuhkan
atau 3 hari, imam 3 atau 4 hari. Begini saja, dari banyaknya materi yang harus kita selesaikan, tidak mungkin menghabiskan waktu 3 sampai 4 hari. Ya, Bapak berikan waktu paling lama 2 hari untuk kalian selesaikan. Bagaimana? Setuju? Tapi Pak, ada Tugas apa yang lain? mungkin seperti tugas DPR atau kelompok dan terus juga ada Ya, apakah 2 hari tidak cukup untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan? Berapa hari? 3 hari. Oke, 3 hari. 3 hari. Yang lain dengar berapa hari komitmen yang mereka berikan ke Bapak? 3 hari. Baik, Bapak setuju 3 hari. 3 hari mulai dari hari besok ya. Besok, lusa dan seterusnya. Bapak tunggu tugas itu. Jadi kalau kalian masih tidak memberikan atau mengumpulkan tugas yang Bapak berikan, kalian tanggung sendiri konsekuensi. Artinya di sini kita tidak ada yang dirugikan. Bapak membantu kalian dan juga kalian membantu Bapak. Oke, setuju dengan komitmen yang sudah kita buat ini? Setuju ya? Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak. Baik, Bapak mau bertanya kepada beberapa orang di sini. Bapak akan pilih acak. Yang ujung, Neta, apa yang kamu rasakan pada saat Bapak melakukan interaksi kepada Margaret dan Ima? adanya saling pengertian dan satu sama lain. Jadi Bapak seperti mereka bersama waktu dan mereka menyetujui apa yang Bapak maksud. Menyetujui apa yang sudah disepakati ya. Yang lain yang ujung, iya, silakan di sini. Adanya interaksi antara imam, Margaret dan Bapak. Oke, interaksi untuk apa? Interaksi antara guru dan murid tentang tidak mengumpulkan tugas. Oke, hasilnya apa? Hasilnya mereka akan janji untuk mengumpulkan tugas untuk hari kemudian. Baik. Satu orang lagi di tengah ingin saja bunga. Gimana menurut pendapat kamu? Kalau menurut saya setidaknya ada interaksi antara guru dan murid tentang menyelesaikan masalah di mana murid tersebut tidak menyelesaikan tugas Ya. dan mencari solusinya. Mencari solusinya. Ya. Baik. Kata kuncinya adalah mencari solusinya. Baik, ada lagi yang bisa menambahkan dari kasus yang tadi kalian sudah lihat? Siapa yang merasa ini beneran Bapak memarahi Margaret dan Imam? Siapa? Kamu? Nadia. Kenapa Nadia? Baik. Siapa lagi yang merasa ini beneran gitu? Bukan sebuah drama. Kamu? Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Nadia. Baik, dari contoh yang kalian lihat di depan tadi, ada suatu komunikasi yang dihasilkan dari sebuah interaksi antara guru dan murid. Nah, apa yang dinamakan proses interaksi ini? Jadi sama saja seperti negosiasi antar pihak untuk menyelesaikan tujuan yang sama. Oke, untuk menyelesaikan tujuan. Masing-masing ya, tujuan. Jadi apa itu negosiasi? Tujuan kesepakatan. Oke, Imam bilang mencari sebuah kesepakatan. Tadi Bapak sudah sebutkan kata kuncinya dari sebuah negosiasi itu. Mencari solusi atas suatu permasalahan. Nah, sebelum nanti kita masuk ke kegiatan berkelompok, ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini mohon ya, supaya apa? Penilaian sikap ini supaya bisa mendirect kalian atau mengontrol proses pembelajaran ini supaya nanti hasilnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sikap yang paling utama. Sehebat apapun kalian dalam belajar, tapi kalau sikapnya tidak diperhatikan, maka ilmu yang kalian miliki itu sia-sia. Tak ada nilai dan tidak bermakna. Ingat, itu sikap. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita tahu sama-sama. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, itu akan bicara masalah tes tertulis. Sudah Bapak share, nanti kita akan kerjakan, teknisnya akan Bapak jelaskan. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran teks negosiasi ini pertama adalah keterampilan berbicara,
dan yang kedua adalah keterampilan menyimak. Ngerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Baik, kita kembali lagi ke teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu apa sebetulnya? Tadi yang contoh Bapak berikan. Ini ya, teks negosiasi itu ini. Negosiasi itu ya karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa tanpa adanya interaksi. Nah, proses interaksi kita selama ini mulus-mulus saja atau tidak? Kamu bicara atau berinteraksi dengan orang lain, pernah nggak sepemahaman terus? Pasti akan ada yang namanya konflik, masalah, atau perbedaan pendapat. Nah, negosiasi hadir sebagai penyeimbang antara pihak pertama, antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tanpa negosiasi, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang nanti akan melahirkan yang namanya solusi terbaik sebagai jalan tengah. Kalau sudah dapat solusinya, maka masalah selesai. Berarti sampai di sini. Nah, jadi intinya yang kalian perlu tahu, negosiasi yang pertama dilakukan adalah interaksi untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini harus apa? Melahirkan yang namanya solusi sebagai jalan tengah. Itu sederhananya terkait dengan negosiasi. Nah, di dalam bentuk teks, negosiasi ini ada 3 bentuk. Yang pertama dia ada bentuk dialog, yang kedua dia berbentuk surat, dan yang ketiga dia berbentuk narasi. Kalau dialog pasti dia akan muncul dalam bentuk percakapan langsung ya. Jadi ada kalimat langsungnya ya antara kedua belah pihak atau lebih. Kalau dia berbentuk narasi, dia biasanya berbentuk cerita yang ada dialognya. Sementara kalau dia berbentuk surat, dia akan berbentuk surat penawaran. Pernah membaca surat penawaran? Surat penawaran pernah membaca? Surat cinta pernah baca? Surat cinta ini coba ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini tentang materi kita hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, supaya kalian tidak terlalu jauh terlena dengan gema suara Bapak, ya. Ini petunjuk kerja hari ini. Jadi LKPD yang sudah Bapak share di WA, di grup WhatsApp kita, ini yang akan kita kerjakan secara berkelompok. Dan ada satu LKPD yang akan kita kerjakan secara individu. Semuanya buka handphone masing-masing sekarang. Pastikan semua handphone terkoneksi dengan internet. Baik. Siapa? Ada handphonenya? Ada ya? Sudah? Sudah standby semua? Baik. Bentar, Bapak share dulu. Bapak berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Soalnya sangat mudah, sudah tersampaikan semua. Ini untuk mengetes bagaimana kemampuan kalian dalam menyimak informasi yang telah tadi Bapak sampaikan. Baik, untuk pekerjaan kita hari ini, masing-masing kelompok sudah diletak aja dulu handphonenya di atas meja. Masing-masing kelompok ini akan mendapatkan teks yang berbeda. Jadi Bapak di grup WhatsApp sudah memberikan kode. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 6. Dan pembagian kelompok ini berdasarkan hasil tes motivasi belajar yang pernah kalian sampaikan ke Bapak. Ya, jadi Bapak tidak mengurutkan secara acak, tapi berdasarkan nilai dari hasil tes motivasi belajar yang sudah pernah kalian isi kemarin. Nah, teknis untuk pengerjaan tugas kelompoknya, Bapak akan berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian berdiskusi, menentukan siapa yang menjadi pembicara yang akan membacakan teks negosiasi. Itu yang pertama. Boleh 1 orang, boleh 2 orang atau lebih, karena di dalam teks itu ada dialog-dialognya. Ya. Yang kedua, ketika kalian melakukan kegiatan berbicara, ya,
yang pembicara terbebas dari tugas. Tugas apa? Tugas LKPD individu. Ya, pembicara. Kemudian yang sebagai penyimak ini adalah seluruh anggota kelompok. Yang pertama misalkan kelompok 1 akan head to head dengan kelompok 2. Maka nanti kelompok 1 akan membacakan teks yang sudah dibagikan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 menjawab di LKPD kelompoknya. Apa-apa saja yang menjadi hasil simakan. Nah, apakah setiap orang di sini membuat? Tidak. Jadi hanya satu kelompok, satu LKPD saja. Tapi untuk teknisnya kalian boleh pilih. Kalian mau coret-coret di kertas dulu atau langsung di LKPD-nya, terserah, itu teknis. Yang pasti soal itu ketika pembicara selesai membacakan teksnya, jawaban sudah selesai. Mengerti sejauh ini? Nah, terus Pak, kalau misalkan mereka menyimak, tugas yang lain apa? Nah, itulah fungsi LKPD individu. Semua dari kita akan bertugas sebagai penyimak ketika yang mempresentasikan berbicara, atau yang sebagai pembicara itu membacakan teksnya. Semua dari kalian yang tidak terlibat itu wajib mengisi LKPD individu. Ada Bapak tulis di situ kodenya 00 LKPD individu. Sudah dilihat semua? Hanya 5 soal. Satu soal bernilai 20 poin. Asalkan dia tepat sesuai dengan teks yang dibaca. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, yang kelompok yang menggunakan laptop siapa saja? 1, 2, 3, 4. Yang tidak berarti ada 2 kelompok ya? Baik, yang 2 kelompok sesuaikan. Pakai saja kertas biasa ya. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada, boleh saling berhadapan masing-masing kelompok. Buka lembar LKPD yang telah disiapkan. Bapak berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Perhatikan nanti yang sebagai pembicara, pastikan artikulasi saat menyampaikan informasi jelas. Jedanya benar. Jadi jangan sampai salah jeda, nanti salah rekan kalian dalam menerima informasi. Baik, kita akan, ini ada botol hand sanitizer. Silakan masing-masing kelompok lempar, jangan lempar marah ya. Ketika Bapak bilang stop, berarti itulah kelompok pertama yang akan tampil. Silakan kelompok 2. Mari Kak, mampir, ada yang bisa dibantu? Mari lihat dulu Kak, nggak tahu ada yang berkenan. Bang, saya ingin cari celana Isban premium, ada nggak? Baik Kak, silakan masuk. Kakak berada di toko yang tepat. Toko kami menyediakan beragam celana jeans dari bahan-bahan premium. Silakan Kak, mau cari model yang bagaimana? Saya mau cari model celana jeans yang pexel tapi yang stretch gitu Bang, ada nggak? Oh ada, setnya lumayan besar nih. Bahannya juga adem dan stretch, nyaman dipakai. Berapa harganya tuh Bang? Untuk jenis bahan premium ini seharga 475.000. Duh, malah nih Bang, kurang lah, 350 bisa nggak? Ini harga yang biasanya saya jual 525.000. Kalau 350 belum bisa Pak. Bagaimana kalau 425.000? Saya berikan diskon besar. Gini aja Bang, kita ambil jalan tengahnya. Gimana kalau jalan terakhir 4.000, bisa nggak? Oke, bagus. Oke, sip. Oke, silakan dimulai. Anak-anak ibu sekalian, tahun ini kita akan mengadakan gabiar seni dan bazar waktu belajar Pancasila. Seni yang akan kita tampilkan adalah seni tari daerah. Untuk bazar, kita akan fokus menunjukkan pameran hasil kinerja ekobrik kita tahun lalu. Bagaimana? Siap? Izin menyampaikan pendapat Bu, apakah tidak sebaiknya kita mencoba cabang seni baru untuk ditampilkan, misalnya seni tarik suara dan drama.
pasti akan lebih berwarna Bu, karena tahun lalu kita sudah melaksanakan parade tari daerah. Tahun ini jangan tari lagi Bu. Menarik, sebuah usulan yang bagus. Namun perlu diketahui, ide dan usulan ini harus disepakati bersama. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah efektivitas dalam pembagian kelompok seni tarik, suara, dan drama. Bisa Bu, kami telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Khusus tarik suara akan dilakukan secara berkelompok dalam bentuk paduan suara. Ada 20 siswa yang akan tampil di seni tarik suara. Artinya jika kita bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok akan ideal menjadi kelompok paduan suara yang berisikan 10 orang, sementara untuk drama, satu kelompok terdiri dari 10 dan 8 orang. Hal ini sesuai dengan jumlah siswa di kelas ini, yang berisikan 38 orang Bu. Saya sepakat dengan ide tersebut Bu. Saya rasa perlu menampilkan orang yang berbeda dalam berhias seni dan bazar tahun ini. Apalagi kita memiliki ilmu seni yang dapat memfasilitasi kegiatan tersebut. Saya yakin kelas ini akan sukses besar memberikan penampilan seni tersebut. Baik, Ibu sangat senang dengan semangat yang kalian miliki. Bu, tema penampilannya baiknya apa ya Bu? Bebas saja Bu, biar kita mudah mencari sesuai selera. Menurut Ibu, baiknya kita mengangkat kearifan lokal budaya kita di Pekanbaru. Hal itu merupakan bagian dari sumbangsih kita dalam melestarikan khazanah kebudayaan kita. Kiranya lebih bermakna. Tapi referensinya sudah Bu. Tenang saja, Ibu referensinya Ibu sudah punya banyak, tinggal kita diskusikan nanti. Dan kalian bebas memilih mana yang kira-kira cocok untuk kelompok kalian. Ibu yakin akan sangat menarik hasilnya. Setuju Bu, gaskan. Murid-murid yang lain bagaimana? Setuju? Setuju Bu. Baik. Oke. Mana botol tadi? Baik. Langsung dibuat jawabannya. Setelah itu, setelah semua kelompok tampil, masing-masing kelompok membacakan dan kelompok yang pembicara melakukan cross check atau melakukan dicek apakah sudah tepat atau belum jawaban yang diberikan oleh kelompok yang menyimak. Ya. Tidak. Ya. Baik, silakan. Baik, anak-anak bapak sekalian, stop dulu. Tadi stop dulu, perhatikan semua. Untuk tugas individu hari ini semuanya sudah ada dikirimkan ke bapak. Ya, kalian buat di mana tugas individu? Ibu tulis hari ini juga dikumpulkan ke bapak. Kita istirahat pukul 10.15 ya. 10.30 paling lambat bapak tunggu di ruangan di atas perpustakaan. Bapak akan tahu mana yang menulisnya dengan mencontek teks dan mana yang menulisnya dengan proses kegiatan menyimak. Itu akan ketahuan sekali. Ya, baik, jujur, walaupun teks sudah bapak sebarkan, itu akan menilai integritas kalian dalam menjawab soal-soal yang individu. Itu soalnya sangat mudah sekali kalau kalian menyimak. Kemudian untuk yang kelompok, bapak berikan waktu kepada kalian. Paling lambat besok sudah siap untuk dipresentasikan bagi yang menjawab hasil simakannya. Kalian buat, terserah mau buat dalam bentuk apa. Kalian mau buat dalam bentuk apa hasil simakannya, LKPD-nya, atau dengan LKPD itu sendiri tidak masalah. Ngerti? Besok sudah ada kelompok yang melakukan, tapi sepertinya tidak perlu dipresentasikan ya. Tugasnya adalah yang sudah kalian buat tadi itu kalian kirimkan kepada tim yang berbicara, yang membacakan. Tim yang membacakanlah yang nanti yang akan menilai ketepatan kalian dalam menjawab hasil simakan. Ngerti? Jadi setelah LKPD kelompoknya selesai, kirimkan kepada tim pembicara
atau tim yang membacakan teks tersebut, mereka yang akan mengoreksi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak buat di halaman kedua. Dari situ ya ada poin yang 4, ada poin yang 2. Mengerti sampai di sini? Nah, tugas Bapak nanti adalah untuk mengkonfirmasi apakah hasil dari penilaian tim yang pembicara ini sesuai atau tidak. Ya, mengerti ya? Mengerti sejauh ini ya? Kelompok saat ini berapa? 5, 6? Nggak ada masalah? Kelompok 3, 4, mengerti? Ya, tugas kalian sebagai yang pembicara atau yang membacakan teks juga menilai teks yang sudah diisi berdasarkan hasil simakan. Baik, dari 6 teks tadi yang sudah dibaca, hal yang paling menonjol dalam kegiatan negosiasi ini apa? Yang pertama apa? Dari 6 teks tadi yang paling menonjol dan yang paling sering muncul itu kegiatan apa yang pertama? Baik, interaksi. Yang kedua, penawaran. Penawaran ini boleh kita buat tawar, menawar. Apa lagi? Yang ketiga, apa? Penolakan. Setelah penolakan apa? Permintaan sama dengan penawaran, boleh lah ya? Boleh lah, permintaan. Nego ya. Apa lagi? Persetujuan. Persetujuan ini apa? Nama lainnya? Kesepakatan. Apakah ada salah satu pihak yang dirugikan? Ya, ada semuanya menerima ya. Karena tidak ada yang dirugikan, maka muncullah kesepakatan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk minggu depan ya, besok ya. Untuk besok kita Kamis ya. Untuk hari Kamis kalian persiapkan diri. Kita akan mengalihwahanakan teks yang tadi sudah Bapak berikan. Itu akan kita masukkan ke struktur teks negosiasi, mulai dari orientasi, penawarannya yang mana. Jadi dalam teks kita pindahkan ke dalam tabel dan kita klasifikasikan dia masuk ke bagian mana. Gitu ya? Ada pertanyaan sejauh ini? Baik, untuk gimana kan? Individu itu terlalu individu itu hanya 5 soal dan masing-masing soal tidak membutuhkan jawaban yang panjang kan? Ya, tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Hanya tepat sasaran saja. Atau gini, jam 11 saja. Jam 11. Bagus. Ya, ini negosiasi. Yang individunya tidak. Ya pada saat dia teksnya ya, teksnya bahkan di kelompok kamu aja nggak perlu, tapi di kelompok lain buat kan? Baik, untuk pembelajaran teks negosiasi hari ini Bapak anggap kalian semua sudah tahu dan menguasai. Terima kasih atas atensinya. Jam 11 Bapak tunggu, tugasnya sudah ada di atas. Ya, Imam tolong nanti dikoordinasikan. Ya, baik, perhatikan dulu semua. Kita sudah melaksanakan. Perhatikan. Kita tutup sedikit pembelajaran hari ini. Gak ada pertanyaan lagi ya? Baik, kita bantu ya. Nanti. Baik, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.